Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muhtaram Ustazuna Syekh Nasir Sidi Ahmad Mukhlis, Sidi Hafiz, Sidi Firdaus, Asatizah Muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat. InsyaAllah kita bersama-sama di majlis ini mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini adalah kita sengaja untuk mengusik rasa cinta yang mungkin di hati ini sering terkubur, tertutup oleh maksiat, oleh nafsu, oleh tujuan hidup kepada selain Allah yang kita tidak rasakan. Maka kita perlu pada satu malam menyanyikan, mengungkapkan rasa gembira agar cinta itu hidup. Seperti yang tadi Sidi Nasir katakan bahwa kita sudah baca Burdah sampai habis. Mungkin banyak lagi makna yang kita tidak pahami. Maka mungkin saya mau coba mensyarahkan salah satu saja, agar mungkin kita balik dari sini ada satu Burdah yang kita paham, yang paling akhir sekali. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Kita sudah dengar bagaimana Al-Imam Al-Busairi menyusun burdah ini penuh dengan kecintaan. Dan kecintaan itu melahirkan mukjizat. Orang boleh tidak tidur karena cinta. Orang tak makan karena cinta. Kan mukjizat cinta itu. Orang lupa dengan yang lain karena cinta, dan melihat yang dicintainya adalah agung. Jika ada yang lebih agung dari dia, luntur cintanya. Cinta ini adalah cinta mutlak, bukan cinta nafsu dan cinta hawa. Ibu dengan anak itu cinta mutlak, maka gak pernah habis. Nabi pernah bersabda, "Salasun min hubbiba ilayya salasun min dunyakum." Ada 3 dari dunia kalian yang aku dibuat cinta oleh Allah. Jadi namanya hubbiba, dibuat cinta. Allah yang membuat cinta, maknanya cinta mutlak. Tidak ada cinta kepentingan. Cinta mutlak kalau dikhianati pun tidak sakit. Cinta mutlak kalau tidak mendapat sambutan pun tidak sakit, mutlak. Maknanya tidak terikat oleh apa-apa tujuan. Cinta ini fitrah. Itu yang dimaksud kepada Nabi, aku cinta kepada wanita, itu cinta mutlak. Karena kalau cinta nafsu, cinta hawa, dia akan menundukkan orang yang dicintainya untuk mengikuti keinginannya. Tetapi kalau cinta mutlak adalah cinta yang bersih, yang menginginkan kepada yang dicintainya baik. Kalau tak baik, dibuat baik. Kalau tak sempurna, dibuat sempurna. Itu namanya cinta mutlak. Hadis itu dikira aku dibuat cinta oleh, tidak ada Nabi itu aku untuk dirinya, kecuali yang khususiyat dia. Ketika aku adalah untuk semua, mengajarkan kepada kita untuk mencintai kepada wanita cinta mutlak, bukan cinta hawa nafsu syahwat. Itu cinta.
Rasulullah SAW punya cinta yang mutlak kepada wanita dan kepada semua umatnya. Tinggal kita mencintai Nabi ini, apakah cinta mutlak atau cinta tidak. Kita dilatih oleh Nabi, cintailah. Tidak sempurna iman kecuali engkau mencintai dirimu seperti mencintai orang lain. Ini dalam rangka melahirkan sebuah cinta yang mutlak kepada Allah dan Rasul ketika Nabi menyuruhnya cinta kepada sesama. Bukankah di akhirat nanti Allah menanyakan, ainal mutahabbina fiyya, mana orang yang saling mencintai karena aku. Ini kan cinta mutlak. Coba Nabi membangun cinta di dalam tubuh umat Islam, cinta yang bersih dan murni tanpa punya kepentingan. Kita sudah terbiasa apa-apa kebaikan yang dari orang mesti ada apa-apanya ini, wah di belakangnya ada apa, itu sudah terbiasa seperti itu. Nah, cobalah memulai dengan mencintai Nabi. Akhirnya kita mencintai sesama umat Nabi ini dengan cinta seperti yang kita berikan kepada Nabi. Karena mukjizat, karena Nabi bersabda, mamati hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku itu memberi kebaikan kepada kalian, matiku pun banyak memberikan kebaikan kepada kalian. Yang ditinggalkan umat Muhammad menghormati umatnya sama dengan menghormati Nabi-Nya. Itu adalah cinta karena Allah, yang ditanyakan oleh Allah, yang ditarbiyah oleh Nabi kepada para umat ini. Muslimin dan muslimat, Muhammadun asyraful a'rabi wal ajam. Nabi Muhammad adalah orang yang termulia dari Arab dan Ajam. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Muhammad adalah sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yang berjalan di atas dengan kaki ini. Muhammadun basitul ma'ruf jami'uhu. Muhammad adalah seorang yang memberikan semua kebaikan. Kebaikan pikirannya, waktunya, hartanya, ilmunya, amalnya, tenaganya, cintanya. Sehingga di akhirat Nabi tidak mencari keluarganya, yang dicari umatnya. Karena hubungan kita kepada Nabi adalah hubungan umat. Kita ingat ayat Allah yang terakhir mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Di situ kan dikatakan, hari ini aku sempurnakan agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Wa atmamtu, tadi akmal, kemudian atmam. Aku sempurnakan ni'mati alaikum ni'mati. Wa Muhammad min ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raditu lakumul islam dinan. Dan Islam itu surahnya ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 yang kita pahami dari ayat ini. Pertama, al-yawma akmal wa atmamtu. Kemudian waraditu, maknanya agama yang dibawa oleh Nabi, agama Islam adalah khatamul adyan, agama yang terakhir, karena sudah selesai. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sudah sempurna, maknanya khatamul adyan. Dan ada ayat lain juga yang mengatakan, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Terus apa? Walakin Rasulullah wa khatamun nabi. Tidaklah Muhammad itu hubungan darah kepada kalian. Muhammad dilahirkan bukan untuk membangga-banggakan hubungan darah kepada Muhammad. Maka Muhammadun aba ahadin. Tetapi apa? Walakin Rasulullah wa khatamun nabi. Kan ketika hari ini sudah aku sempurnakan, Nabi adalah khatamul nabi. Berarti agama Islam adalah khatamul adyan, karena nabinya khatamul nabi. Itu yang pertama dari ayat ini. Yang kedua, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Maknanya Nabi sebagai Rasul, tadi Rasulul, maka membawa risalah Islamiyah.
Jika Rasul, maka ada risalah Islamiyah. Maka jika risalah Islamiyah ini Nabi sudah tamam wa atmamtu, sudah kamil, berarti risalah Islam ini adalah tamah, mahfuzah, dan khalidah selama-lamanya. Dan kamilah, akmaltu lakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi dan dikatakan jadi wa kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakinna rasul. Maka risalah Islamiyah yang dibawa Nabi ini berarti tamah, mahfuzah, khalidah, dan kamilah. Nah, yang kita pahami dari sini, fala budda min hamiliha insanun kamil. Maka haruslah yang membawa risalah yang tamah, mahfuzah, khalidah, abadi, dan kamilah, maka dia seorang yang mustawa alal mustawa bal arfa min hadhihi risalah. Bukankah kita kalau mau minta pikul barang yang berat, cari yang lebih kuat? Tidak mungkin Allah bagi sesuatu yang kamil, tam, mahfuzah, orang yang di bawah mustawanya daripada keadaan risalah ini. Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam insanun kamil. Bukankah dakwah itu adalah qaulan tsaqil? Kata-kata yang berat. Orang tidak boleh menjadi seorang dai sebelum agama itu tahaqquk fi qalbi. Karena setiap perkataan yang dikatakan oleh dai, kalam adalah ba'dul amal, perkataan adalah sebagian amal. Jika orang sudah berkata, maka energinya untuk amal habis. Kecuali jika qalbnya menjadi mampa, haud. Mereka min ahlillah, semakin bicara semakin subur, karena sumbernya daripada Allah. Maka risalah ini adalah kamilah, tama, mahfuzah, fala budda min hamiliha rajulun ala fawqal mustawa bal arfa'. Maka Nabi Muhammad SAW adalah insan kamil. Karena dialah yang mutahammil al-qaim bi'a'ba hadhihi risalah. Karena dialah yang akan memikul beban risalah ini. Sejumlah risalah yang dipikulnya adalah harus dia realisasikan dalam dirinya. Berarti dia lebih kuat dari isi risalah. Al-Quran, risalah adalah min kalamih. Sedangkan Rasulullah, kalam min sifat Allah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majla min sifat kamali, min sifatin kamaliyatin lillah. Rasulullah adalah majla, tempatnya yang Allah jadikan dari makhluk ini majla, surah, rupa, gambar yang akan mencontohkan, mewujudkan, menampakkan seluruh sifat yang sempurna yang Allah berikan, termasuk kalam yang di dalamnya akhlak, risalah Islamiyah. Maka yang memikul yang berat mestilah orang yang lebih kuat. Maka Nabi Muhammad SAW adalah insanul kamil. Allah berfirman, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nabi terjaga, karena terjaga risalahnya. Yang ketiga, karena Sallallahu Alaihi Wasallam membawa agama ini, agama yang sempurna, ya, maka dia adalah orang yang sempurna juga seluruh sifatnya, akhlaknya, khuluqnya, surahnya, semua menunjukkan kesempurnaan. Tidak ada yang cacat sama sekali. Muslimin muslimat, cinta itu adanya di hati. Cinta itu adalah min sifatil malak, daripada sifat malaikat. Di dalam diri kita ada 4 unsur dan 4 sifat. Pertama yang disebut
sifat al-kalb. Sifat apa kalb? Sifat anjing. Sifat anjing itu sifat apa? Sifat ghadab. Yang kedua sifatul khinzir. Sifat khinzir itu sifat apa? Syahwah. Yang ketiga sifat as-sab', sifat binatang buas, yaitu tor wal qatl wal azab. Dan yang kelima adalah sifatul malak, yaitu mahabbah dan ma'rifah. Ada yang mengatakan itu masuk kepada dua. Yang ketiga sebelum sifat malaika adalah sifat iblis, yaitu takabbur. Itu adalah komposisi dalam diri kita dan akan ada indikasinya di dalam sifat kita. Maka Nabi Muhammad SAW, kalau umpama kue ada rasa bawang, rasa cabai, rasa garam, itu adalah komposisi, maka akan ada indikasi sifat itu di makanan ketika kita makan. Dan Nabi Muhammad SAW, sifat dari bahan ciptaan dalam dirinya sudah dihisab oleh Allah dan habis, namanya maksum. Kita masih ada lagi. Kita jika ingin mengalahkan sifat-sifat itu dengan sifat malaika, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Itulah doa, ya Allah berikan aku mencintaimu dan cinta orang yang mencintaimu. Maka pujian yang dibuat oleh Imam Busairi tidak akan mengalahkan keadaan yang sebenarnya pada diri Nabi Muhammad SAW. Kita mungkin memuji orang, suami memuji istri, istri memuji suami, mungkin berlebihan. Dikatakan tak ada orang yang cantik sepertimu, padahal di belakang itu masih banyak lagi. Di depan saja lelaki bilang begitu, engkau segala-galanya. Ya, padahal di luar masih banyak lagi yang segala-galanya. Tapi kepada Nabi Muhammad pujian apapun tidak akan sama. Keadaan Rasulullah lebih, yang memahami Muhammad sebagai Nabi dan Rasul hanyalah Muhammad. Sebagaimana wali yang paham wali dia sendiri. Bagaimana kita mau paham dia? Wong kita pun kita belum, artinya kita bukan. Bagaimana anak umur 5 tahun paham permasalahan, keadaan, kondisi, sikap, pikiran, kemauan orang yang umur 60 tahun. Maka inilah dikatakan oleh beliau, Muhammad asyraful a'rabi wal ajam, Muhammadun khairu man yamsi ala qadam, Muhammadun basitul ma'rufi jami'uhu, Muhammadun sahibul ihsani, Muhammadun tajur rusulillah. Tadi sudah khatamun nabiyyin. Muhammad adalah taj, apa taj? Mahkota. Ya, mahkota semua rasul. Jadi kalau semua pakaian kebesaran itu adalah telah dikenakan, terakhir adalah mahkotanya. Bukankah raja itu dikenal dengan mahkotanya? Pakaiannya mungkin orang sama, mahkotanya yang selalu diberikan kepada khalifahnya, kepada pelanjutnya, dan mahkotanya itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang bicaranya shadiq. Muhammadun sabitul misaqi hafizuhu. Sayyidina Muhammad orang yang misaknya sabit, hafiz, menjaga semua janji. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyami.
Beliau seorang yang berakhlak baik dan sifat-sifatnya baik. Muhammadun ruwiyat bin nuri dinatuhu. Muhammad, ada satu cerita, ada satu riwayat mengatakan bahwa din Nabi Muhammad SAW terbuat daripada cahaya. Muhammadun lam yazal nuran minal qidami. Memang sebelum lagi diciptakan, Muhammad adalah nur. Ini boleh kita pahami, nur adalah idea. Bukankah kalau kita tengok film Tom Jerry misalnya, ketika dia punya idea maka ada gambar lampu di sini ting. Allah ketika mau menciptakan alam ini, maka ciptaannya adalah yang sempurna, dan idea sempurna itu ada pada diri Muhammad SAW. Jadi sejak dulu lagi, ya, karena Allah tak ada waktu dan tempat. Allah baru ciptakan waktu, Allah baru ciptakan tempat. Itu adalah untuk dimensi tubuh kita. Adapun ruh yang memahami hakikat di dunia, dan itu yang dilihat di akhirat. Bahwa yang dominasi ruhnya lebih kuat kepada sifat basyariahnya, maka dia mencium hakikat itu dan melihatnya dengan mata hatinya. Maka ketika dia berada di akhirat, dia akan merasa kenal dengan hakikat itu. Kenapa? Karena dia telah melihatnya di dunia. Dan orang yang telah melihatnya hakikat ini di dunia, maka semacam mudah dipahami karena sebetulnya telah melihatnya di alam azal. Alastu bi rabbikum qalu bala. Kemudian banyak hijab-hijab. Jika hijab itu disingkap, maka dia akan kenal. Maka dikatakan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu iman dan ma'rifah. Manusia diciptakan fitrah, baru kemudian dikotori oleh kehidupan, dosa, salah paham, hawa nafsu yang memang Allah berikan di dalam. Dan sifat-sifat unsur basyariah ini pun, jadi kita hidup adalah untuk mengalahkan sifat yang buruk itu dengan sifat yang baik yang Allah tanamkan. Itu hidup dan itulah ibadah. Untuk itu diciptakan, itulah risalah Islamiyah, itulah Muhammad insan kamil contohnya. Bukan menyerah, menciptakan manusia yang bersih itu ibadah. Seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Nasir, ibadah ruhani lebih tinggi daripada ibadah zahir adalah mengalahkan semua sifat buruk itu yang memang ada pada diri kita. Itu ibadah yang paling tinggi. Salat, puasa, haji, zikir, untuk itu sebetulnya. Jika tidak, maka dia adalah orang-orang yang hanya menggerakkan tubuh untuk salat, untuk puasa, yang menyembah alfaz dan nusus, tidak paham Allah apa yang dilakukannya dalam ibadah dan hidup. Dia kira hidup itulah tujuannya, bukan. Inilah nur minal qidami. Dari dulu kita pun nur. Muhammadun hakimun bil adli dzu syarafin. Muhammad adalah seorang penguasa yang adil, yang punya keluhuran. Muhammadun ma'dinul in'ami wal hikami. Dan Nabi Muhammad SAW jati diri daripada pemberian-pemberian nikmat dan hikam. Kalau mau tahu nikmat, itulah Muhammad. Mau tahu hikmah, sumbernya Muhammad SAW. Muhammadun khairu khalqillahi min mudari. Nabi Muhammad SAW dilahirkan oleh Allah ke muka bumi ini mula zaman Nabi Ismail lagi, yang menjadi asal keturunan Muhammad SAW. Istrinya sudah dipilihkan oleh Allah, oleh Sidna Ibrahim, melalui Sidna Ibrahim, di mana Rasulullah pernah bersabda, ma waladani min sifa'il jahiliyah syai', ma waladani illa nikahul Islam. Tidaklah aku dilahirkan melalui hubungan antara laki perempuan secara jahili. Tidaklah aku dilahirkan dengan pernikahan yang bukan Islam.
Jadi yang jadi bapak tua Nabi sampai kepada Nabi Ismail, ya, bapak tuanya selalu nikah Islam, agamanya agama tauhid, syariah Islam. Cuma mungkin ya setelah misalnya Mudar punya anak yang lain-lain, ini sudah masuk jahili. Tetapi dari datuk yang akan melahirkan Muhammad adalah orang yang tidak masuk jahiliyah. Begitu juga Sayyidina Abdullah dari Sayyidina Abdul Muttalib, ini adalah orang yang suci. Abdul Muttalib punya anak sekian, termasuk Sayyidina Abdullah, yang lainnya masuk kepada jahili kecuali Sayyidina Abdullah. Nah, Sayyidina Abdullah inilah yang akan melahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ibunya. Begitu pula ibunya. Mula dari Sayyidina Ismail, pernah dia punya istri. Karena Sayyidina Ibrahim setelah meninggalkan Sayyidina Ismail dan kembali ke Mekah sudah punya istri. Sayyidina Ismail ditanya oleh ketika Sayyidina Ibrahim datang, Sayyidina Ismail tak ada di rumah, yang ada istrinya. Maka ditanya oleh Sayyidina Ibrahim, kemana Ismail? Dia pergi mencari uang, kerja. Lalu istrinya ditanya, bagaimana hidupmu dengan Ismail? Oh, hidup dengan Ismail ini payahlah. Ya. Hidup dengan Ismail ini susah, tak bahagia, menderita, orang habis semua. Sifat-sifat buruk, keluh kesah diungkap kepada mertuanya. Maka kata Sayyidina Ibrahim, salam kepada Ismail, gantilah pintu rumah ini. Pergi. Lalu Sayyidina Ismail pulang, istrinya baru beritahu tadi ada ayah datang. Apa dia kata? Cari abang lah. Lalu dia kata, apa pesan dia? Suruh ganti pintu ini. Maka apa kata Ismail? Aku ceraikan kau sekarang atas perintah bapakku melalui isyarat itu. Maka cerai dan menikah lagi. Datang lagi Sayyidina Ibrahim dan bertanya, mana Ismail? Dia pergi cari uang. Apa kabar kamu dengan hidup bersama Ismail? Allah, hidup dengan dengan Ismail ini membuat saya menjadi orang sabar, orang yang bersyukur, orang yang ridho. Makanya susah-susah juga lah. Tapi tengok, kita kalau mau sabar ya disusah, kalau nggak mau susah nggak pernah dapat sabar. Mau bersyukur, ridho, inilah hidup dengan Ismail. Masya Allah, nikmat, kami hidup dalam nikmat hidup bersama Ismail. Karena susah, miskin, susah, menderita, maka hidup dalam nikmat ya. Maka apa kata Ibrahim? Jangan kau ganti pintu ini. Itulah moyang daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling terakhir sekali Sayyidina Abdullah dengan istrinya. Beliau mau dikawinkan Sayyidina Abdullah. Ya, ada seorang perempuan yang tahu tentang tanda kenabian, maka dia mau menjadi istri Sayyidina Abdullah. Sampai dia melamar, bahkan mau bagi onta 100 onta, yang penting Abdullah jadi suamiku. Rupanya Abdullah tak mau. Akhirnya menikah dengan Sayyidah Fatimah. Setelah menikah dengan Sayyidah Fatimah, Aminah, Sayyidah Aminah lalu kemudian melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.